time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem analisis dan desain dalam konteks pengelolaan citra digital. Yang pertama adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem dalam pengelolaan citra digital adalah proses membangun solusi perangkat lunak yang dapat membaca, memproses, dan menganalisis citra untuk menghasilkan informasi tertentu. Tujuan utamanya adalah mengotomatiskan interpretasi gambar dan menggunakan teknologi komputer. Prosesnya melibatkan penentuan tujuan sistem, misalnya klasifikasi jenis daun, deteksi wajah, segmentasi area rusak pada citra medis, lalu pemilihan algoritma pengelolaan citra yang tepat, penerapan perangkat lunak menggunakan tools seperti Python atau OpenCV, Pillow, MATLAB, atau TensorFlow untuk pengelolaan citra berbasis AI. Lalu evaluasi performa sistem atau akurasi, kecepatan, ketahanan terhadap noise. Kemudian ada yang kedua, analisis. Tahap analisis bertujuan untuk memahami yang pertama kebutuhan pengguna, apa yang ingin dihasilkan dari pengolahan citra. Jenis citra yang digunakan adalah citra RGB, grayscale, citra medis, satelit, dan sebagainya. Kemudian teknik yang dibutuhkan, apakah perlu filtering, segmentasi, NG detection, atau klasifikasi. Kemudian masalah apa yang muncul, noise, resolusi rendah, pencahayaan yang tidak merata, dan lain-lain. Kemudian desain. Desain adalah tahap perencanaan teknis dan visual bagaimana sistem akan dibangun dan dijalankan. Seperti desain alur proses citra digital, misalnya yang pertama ada input gambar, yang kedua pre-processing atau grayscale, release filtering, yang ketiga segmentasi objek utama, keempat ekstraksi fitur, klasifikasi atau analisis hasil. Desain antarmuka atau UI. Jika sistem akan memiliki tampilan seperti form unggah gambar, tombol proses, hasil output. Kemudian pemilihan arsitektur sistem yaitu modular, berbasis AI atau deep learning, desktop, web, dan mobile. Lalu metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode AI. Yang pertama ada metode SDLC atau System Development Life Cycle, adalah kerangka kerja umum yang menjelaskan tahap-tahapan dalam proses pengembangan sistem perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Kemudian ada metode waterfall. Metode waterfall sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak berurutan dan linier, di mana setiap tahap harus selesai sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dimulai. Yang ketiga ada spiral metode. Spiral metode menggunakan unsur iteratif atau pengulangan dari prototyping dengan pendekatan sistematis dari waterfall. Model ini berfokus pada manajemen risiko dalam tiap siklus pengembangan. Kemudian yang keempat, Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan dan interaksi cepat dengan keterlibatan aktif dari pengguna. Secara umum, semua metode di atas menggunakan tahapan yang pertama analisis, desain, implementasi, perawatan, dan juga dokumentasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada analisis. Analisis kebutuhan sistem dalam proses dan menganalisis citra serta memahami masalah dan tujuan utama dari pengolahan citra yang ingin dilakukan. Kegiatannya, yang pertama menentukan jenis citra yang akan diproses,
Kemudian menentukan fungsi utama sistem, apakah akan digunakan untuk deteksi objek, segmentasi gambar, klasifikasi atau ekstraksi fitur. Identifikasi target pengguna, misalnya ilmuwan, petani, dokter. Mengkaji format file, ukuran gambar, sumber citra, dan kualitas citra. Kemudian ada desain, yang dimana tujuannya merancang struktur sistem pengolahan citra digital baik dari sistem proses internal maupun antarmuka pengguna. Kegiatannya untuk merancang alur proses citra, input gambar, kemudian preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, klasifikasi, kemudian output. Lalu memilih algoritma, misalnya Gaussian blur untuk penghalusan, Sobel atau Candy untuk deteksi tepi, K-means untuk segmentasi. Mendesain antarmuka pengguna dapat menggunakan citra, misalnya hasil analisis, mendesain struktur folder, modul program, dan skema penyimpanan hasil. Implementasi, yaitu tujuannya untuk mewujudkan sistem pengolahan citra dalam bentuk program komputer yang bisa dijalankan. Kegiatannya untuk menggunakan bahasa pemrograman, mengembangkan fungsi-fungsi untuk membaca gambar, melakukan pemrosesan dan menampilkan hasil, melatih model klasifikasi, melakukan pengujian fungsi satu persatu. Kemudian perawatan, yang dimana tujuannya menjaga agar sistem tetap berjalan optimal dan bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau kondisi. Kegiatannya untuk memperbaiki bug atau error, menyesuaikan sistem dengan format gambar baru, menambahkan fitur baru seperti mode batch processing, meningkatkan akurasi model klasifikasi. Kemudian ada dokumentasi, yang dimana memiliki tujuan menulis semua informasi penting terkait pengembangan dan penggunaan sistem agar bisa dimengerti oleh pengguna dan pengembangan lain. Kegiatannya dokumentasi alur proses, panduan cara menjalankan sistem, menjelaskan struktur kode, kemudian dokumentasi hasil. Rancangan antarmuka programnya kurang lebih seperti ini. Kita ada path, file, kemudian ada operation, lalu help, yang dimana nanti operation ini akan bisa kita klik, maka gambar ini akan bisa memunculkan hasil dari print gambar yang kita masukkan. Kemudian saya akan membuat programnya di Python. Setelah teman-teman buka Python, maka saya akan menampilkan programnya. Ini adalah program yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian teman-teman pilih run. Kemudian tampilannya akan seperti ini dan teman-teman bisa memasukkan gambar. Dan di sini saya sudah memasukkan gambar. Kemudian teman-teman pilih operation, maka dia akan mengkonversi seperti ini. Sekian video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.